Dalam perjalanan menemukan kembali jati diri setelah dikhianati, Maya menghadapi dilema antara cinta dan pengkhianatan. Ketika Ryan berjuang untuk memperbaiki kesalahan, Maya bertekad untuk tidak hanya menjadi korban, tetapi juga pemenang dalam hidupnya. Akankah mereka mampu membangun kembali kepercayaan dan cinta yang pernah ada? Atau akankah pengkhianatan itu selamanya membekas di hati Maya? Simak kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Hari itu seperti biasa, Maya terbangun dengan suara tawa ceria dari putrinya, Sari. Suara itu adalah alarm paling manis yang bisa didengarnya setiap pagi. Dengan mata masih setengah terpejam, Maya meraih handuk kecil yang tergantung di dekat tempat tidur dan mengusap wajahnya. Dia tersenyum saat melihat Sari yang sudah duduk di tepi tempat tidur, mengenakan piyama berwarna pink dengan gambar unicorn yang selalu disukainya. "Selamat pagi, Mama," seru Sari dengan semangat, membuat Maya merasa seolah-olah semua beban di dunia ini lenyap seketika. "Selamat pagi, sayang. Sudah siap untuk sarapan?" tanya Maya sambil mengelus rambut Sari yang berantakan. "Belum, tapi aku mau pancake," jawab Sari dengan mata berbinar. Pancake adalah makanan favoritnya, dan Maya tahu betul cara membuat pancake yang sempurna, lembut dan manis, dengan sedikit sirup maple di atasnya. Setelah menyiapkan sarapan, Maya dan Sari duduk bersama di meja makan. Suara tawa dan cerita kecil mereka mengisi ruangan dengan kehangatan. Ryan, suaminya, biasanya sudah pergi ke kantor pada jam-jam ini. Dia bekerja di perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat dan sering pulang larut malam. Meskipun demikian, Maya merasa beruntung memiliki keluarga kecil yang bahagia. "Bagaimana sekolah hari ini?" tanya Maya sambil menyendokkan pancake ke piring Sari. "Seru, kami belajar tentang planet-planet. Aku ingin jadi astronot," jawab Sari penuh semangat. Maya tertawa. "Astronot? Wah, itu cita-cita yang hebat. Tapi ingat, kamu harus belajar banyak tentang sains dan matematika." Sari mengangguk serius, meskipun senyumnya tidak hilang. Maya merasa bangga melihat semangat putrinya. Namun, dalam hati kecilnya, ada sedikit keraguan. Ryan belakangan ini terlihat lebih sibuk dari biasanya. Kenaikan gaji yang dia ceritakan beberapa bulan lalu membuatnya semakin ambisius. Meskipun Maya mendukung karir suaminya, dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Setelah sarapan, Maya memutuskan untuk membersihkan rumah sambil menunggu Ryan pulang. Dia menyetel musik lembut di latar belakang dan mulai merapikan mainan Sari yang berserakan di ruang tamu. Saat sedang menyapu lantai, pikirannya melayang pada percakapan terakhirnya dengan Ryan. "Sayang, aku dapat kenaikan gaji 2 kali lipat," kata Ryan dengan senyum lebar saat itu. "Wah, itu luar biasa. Kita bisa menabung untuk liburan keluarga," balas Maya dengan antusias. Namun, seiring berjalannya waktu, Ryan mulai lebih sering pulang larut dan jarang bercerita tentang pekerjaannya. Ketika ditanya tentang sisa gajinya yang dia sebut untuk investasi properti, Ryan hanya menjawab samar-samar bahwa dia sedang mencari peluang bagus untuk masa depan mereka. Maya mencoba untuk tidak berpikir negatif. Mungkin semua ini hanya fase dalam karir Ryan. Namun, kecurigaan mulai merayap masuk ke dalam pikirannya ketika dia mendengar beberapa teman Ryan berbicara di sebuah acara keluarga tentang betapa cepatnya karir Ryan melesat. "Dia sekarang jadi salah satu karyawan terbaik di perusahaan," kata salah satu temannya. "Gajinya 2 kali lipat dari sebelumnya." Maya merasa jantungnya berdegup lebih cepat saat mendengar itu. Kenapa Ryan tidak pernah memberitahunya tentang hal ini? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kesuksesan itu? Dia mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan fokus pada putrinya. Hari berlalu dengan cepat, dan sore hari tiba ketika Ryan akhirnya pulang ke rumah. Maya menyambutnya dengan senyum lebar dan pelukan hangat. "Selamat datang pulang," serunya ceria. Ryan membalas pelukan itu dengan hangat namun tampak sedikit lelah. "Maaf ya sayang, kerjaan banyak sekali hari ini." Maya mengangguk sambil memperhatikan raut wajah suaminya. Ada sesuatu yang berbeda, sebuah jarak emosional yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. "Mau makan malam apa?" tanya Maya sambil menyiapkan makanan di dapur.
Apa saja terserah kamu, jawab Rian sambil duduk di meja makan. Maya merasa sedikit kecewa mendengar jawaban singkat itu. Seharusnya mereka bisa berbagi cerita tentang hari masing-masing setelah seharian bekerja keras. Namun malam itu terasa hampa meskipun mereka duduk berhadapan. Setelah makan malam selesai dan Sari sudah tidur, Maya memutuskan untuk berbicara lebih serius dengan Rian. Dia ingin tahu lebih banyak tentang pekerjaan suaminya dan bagaimana perubahan gaji itu mempengaruhi hidup mereka. Rian, mulai Maya, hati-hati. Aku dengar dari teman-temanmu bahwa gajimu naik 2 kali lipat ya. Rian terdiam sejenak sebelum menjawab. Iya, tapi itu semua untuk masa depan kita. Masa depan kita? Ulang Maya sambil menatapnya tajam. Apa kamu yakin semua ini baik-baik saja? Kamu tidak pernah cerita detail tentang pekerjaanmu belakangan ini. Rian terlihat gelisah dan mengalihkan pandangan ke arah lain. Aku hanya ingin memastikan kita punya cukup uang untuk investasi. Maya merasakan ketegangan dalam suara suaminya, dan hatinya mulai berdebar kencang. Mengapa Rian terlihat begitu defensif? Apa ada sesuatu yang dia sembunyikan? Dengan perasaan campur aduk antara rasa cinta dan kecurigaan yang semakin membesar, Maya memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan suaminya. Dan apakah kebahagiaan mereka akan terus bertahan, atau justru terancam oleh rahasia gelap yang mungkin tersembunyi di balik kesuksesan Rian. Hari-hari berlalu, dan meskipun Maya berusaha untuk tetap positif, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Setiap kali dia melihat Rian, senyumnya seolah menyimpan rahasia yang lebih dalam. Mungkin itu hanya perasaannya saja, tetapi kecurigaan itu semakin membesar seiring dengan perubahan sikap suaminya. Maya mulai memperhatikan beberapa hal yang tidak biasa. Rian, yang dulunya selalu terbuka dan komunikatif, kini tampak lebih tertutup. Dia jarang berbagi cerita tentang harinya di kantor, dan lebih sering mengalihkan pembicaraan ketika Maya bertanya tentang pekerjaan atau teman-temannya. Ketika ditanya tentang teman-teman sekantornya, Rian hanya menjawab singkat dan terlihat gelisah. Rian, kamu baik-baik saja? Kenapa belakangan ini kamu jadi lebih pendiam? Tanya Maya satu malam saat mereka duduk di sofa menonton televisi. Ya, aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah. Jawab Rian sambil menatap layar TV, menghindari tatapan Maya. Maya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mulai mencatat semua perubahan kecil dalam perilaku Rian. Misalnya, dia menjadi lebih memperhatikan penampilannya. Rian yang biasanya mengenakan kaos dan celana jeans sederhana kini, tiba-tiba mulai membeli pakaian baru dan menggunakan parfum yang tidak pernah dia pakai sebelumnya. Setiap kali Maya bertanya tentang barang-barang baru itu, Rian hanya menjawab dengan alasan sepele bahwa dia ingin tampil lebih baik di kantor. Ini hanya untuk meningkatkan penampilan profesional. Katanya sambil tersenyum, tetapi senyumnya tidak bisa menutupi ketegangan di wajahnya. Maya merasa ada yang aneh dengan semua perubahan ini. Dia mulai mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, saat Rian pergi ke kamar mandi, Maya memutuskan untuk memeriksa ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Dia tahu bahwa ini mungkin tindakan yang tidak etis, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan segalanya. Ketika membuka layar ponsel, Rian, dia menemukan beberapa pesan yang mencurigakan dari seorang wanita bernama Lia. Pesan-pesan itu tampak akrab dan penuh dengan emoji hati. Jantung Maya berdegup kencang saat membaca pesan-pesan itu. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku merindukanmu. Tulis Lia dalam salah satu pesan. Maya merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Dia menutup ponsel dan mencoba menenangkan diri. Apa yang harus dia lakukan? Apakah ini benar-benar berarti Rian berselingkuh? Dia tahu bahwa dia harus menghadapi suaminya dan menanyakan kebenaran ini. Namun, sebelum melakukan itu, Maya memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Dia mulai memperhatikan jadwal Rian dengan lebih teliti. Ternyata, Rian sering pulang larut tanpa memberi penjelasan yang jelas. Setiap kali ditanya mengapa pulang terlambat, Rian selalu memberikan alasan yang terdengar klise, rapat mendadak, atau pekerjaan tambahan. Maya juga memperhatikan bahwa Rian mulai lebih sering keluar bersama teman-teman kantornya tanpa memberitahunya sebelumnya.
Hal ini membuatnya semakin curiga dan merasa terasing dari hidup suaminya. Suatu sore, saat sedang bermain dengan Sari, di taman dekat rumah, Maya bertemu dengan salah satu teman lama Rian, Dimas. Mereka sempat berbincang-bincang ringan sebelum Dimas menyebutkan sesuatu yang membuat jantung Maya berdebar. Kamu tahu kan kalau Rian sekarang jadi salah satu karyawan terbaik di perusahaan? Banyak orang bilang dia punya hubungan spesial dengan Lia, kata Dimas sambil tersenyum nakal. Maya merasa seolah ada petir menyambar di siang bolong. Lia? Siapa dia? Tanyanya berusaha terdengar tenang. Oh, Lia itu rekan kerjanya di divisi pemasaran. Mereka sering bekerja sama dalam proyek besar, jawab Dimas tanpa curiga. Maya pulang dengan perasaan campur aduk, antara marah dan bingung. Dia merasa sangat dikhianati oleh suaminya, yang selama ini dianggapnya setia. Malam itu, saat Rian pulang ke rumah, Maya sudah mempersiapkan diri untuk konfrontasi. Rian, panggilnya saat suaminya masuk ke rumah. Kita perlu bicara. Rian tampak terkejut mendengar nada serius dalam suara Maya. Ada apa? Tanyanya sambil melepaskan sepatu. Aku mendengar dari Dimas bahwa kamu punya hubungan spesial dengan Lia, ungkap Maya langsung tanpa basa-basi. Rian terdiam sejenak sebelum menjawab, itu tidak benar. Lia hanya rekan kerja. Maya merasakan kemarahan membara dalam dirinya. Tapi kenapa kamu jadi lebih tertutup dan sering pulang larut? Kenapa kamu tidak pernah bercerita tentang pekerjaanmu lagi? Rian terlihat gelisah dan mengalihkan pandangan ke arah lain lagi. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan. Rani, aku menemukan pesan-pesan dari Lia di ponselmu, seru Maya dengan suara bergetar. Rian terdiam lagi, kali ini wajahnya berubah menjadi pucat. Maya, aku bisa menjelaskan semuanya. Saat itulah Maya menyadari bahwa semua kecurigaannya selama ini bukanlah tanpa alasan. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dalam pernikahan mereka. Dengan hati berdebar dan emosi bercampur aduk antara rasa sakit dan kemarahan, dia bersiap untuk mendengarkan penjelasan suaminya. Meskipun dia tahu bahwa kebenaran mungkin jauh lebih menyakitkan daripada kebohongan yang telah dia dengar sejauh ini. Maya terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Tidur semalam tidak memberikan ketenangan yang diharapkannya. Pikiran tentang Rian dan semua kecurigaannya terus berputar dalam benaknya. Dia tahu bahwa dia harus mencari kebenaran, meskipun itu mungkin menyakitkan. Dengan tekad yang bulat, Maya memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah menyiapkan sarapan untuk Sari dan mengantarnya ke sekolah, Maya kembali ke rumah. Dia duduk di ruang tamu, memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Dalam hati, dia berharap semua ini hanya salah paham, dan bahwa Rian tidak benar-benar berselingkuh. Namun, semakin lama dia berpikir, semakin kuat rasa curiganya. Maya mulai menyusun rencana untuk mengumpulkan informasi lebih banyak tentang Rian dan Lia. Dia ingin tahu siapa wanita itu dan apa hubungannya dengan suaminya. Mungkin ada cara untuk mendapatkan informasi tanpa membuat Rian curiga. Dia ingat bahwa Rian sering berbicara tentang rekan-rekannya di kantor, jadi dia memutuskan untuk mencoba mendekati salah satu teman Rian yang mungkin bisa membantunya. Hari berikutnya, Maya pergi ke kafe, tempat Rian biasa bertemu dengan teman-teman kantornya. Dia berharap bisa bertemu dengan Dimas, teman lama Rian yang pernah dia temui sebelumnya. Setelah menunggu beberapa saat, Dimas akhirnya muncul dengan senyum lebar di wajahnya. Maya, senang melihatmu di sini, sapa Dimas sambil menghampiri meja tempat Maya duduk. Dimas, terima kasih sudah meluangkan waktu, jawab Maya dengan suara lembut. Aku ingin bertanya tentang Rian. Dimas terlihat sedikit bingung tetapi mengangguk. Tentu ada apa? Maya berusaha terdengar santai, meskipun hatinya berdebar-debar. Aku hanya penasaran tentang pekerjaannya belakangan ini. Dia sepertinya sangat sibuk dan aku merasa ada yang berubah. Oh ya, Rian memang sedang naik daun di kantor, jawab Dimas sambil mengaduk kopinya. Dia dapat proyek besar dan banyak orang mengandalkannya. Maya menahan napasnya. Proyek besar? Apa itu melibatkan Lia? Dimas tampak terkejut dengan pertanyaannya. Lia? Oh, dia memang rekan kerja Rian yang hebat. Mereka sering bekerja sama, tapi tidak ada yang aneh kok. Benarkah?
Tanya Maya sambil berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Ya, mereka hanya teman kerja, jawab Dimas lagi. Tetapi Maya merasakan ketidakpastian dalam suaranya. Maya merasa sedikit lega mendengar jawaban Dimas, tetapi kecurigaannya belum sepenuhnya sirna. Dia tahu bahwa dia perlu mencari bukti lebih lanjut sebelum mengambil keputusan apapun. Setelah pertemuan itu, Maya kembali ke rumah dan mulai mencari informasi lebih lanjut secara online. Dia membuka media sosial dan mencari profil Lia. Setelah beberapa pencarian, akhirnya dia menemukan akun Instagram wanita itu. Maya merasa jantungnya berdegup lebih cepat saat melihat foto-foto Lia. Wanita muda dengan senyuman menawan dan gaya berpakaian yang fashionable. Maya mulai menggulir foto-foto di akun tersebut dan menemukan beberapa foto yang menunjukkan Lia berada di acara-acara perusahaan bersama Rian. Dalam salah satu foto, mereka terlihat sangat akrab, tertawa bersama dalam suasana yang tampak hangat dan penuh kebahagiaan. Air mata mulai menggenang di mata Maya saat melihat semua itu. Dia merasa seolah-olah dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Namun, dia tahu bahwa dia harus tetap tenang dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Selama beberapa hari berikutnya, Maya terus melakukan penyelidikan kecil-kecilan untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang hubungan Rian dan Lia. Dia mulai memperhatikan setiap detail kecil. Apa yang dikatakan Rian tentang pekerjaannya? Bagaimana sikapnya ketika menerima telepon atau pesan dari nomor yang tidak dikenal? Suatu malam, saat Rian pulang dari kantor lebih larut dari biasanya, Maya memutuskan untuk bertanya langsung lagi tentang Lia. Rian, panggilnya saat suaminya masuk ke rumah. Rian tampak lelah tetapi tersenyum saat melihatnya. Hai sayang, maaf aku pulang terlambat. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Lia, kata Maya tegas. Rian terlihat terkejut dan langsung mengalihkan pandangan ke arah lain. Lia, kenapa kamu bertanya tentang dia? Karena aku mendengar kamu sering bekerja sama dengannya, jawab Maya sambil menatap suaminya dengan serius. Dia hanya rekan kerja biasa, jawab Rian cepat-cepat. Sesampainya di rumah, Maya merasa bingung tentang langkah selanjutnya. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Rian, tetapi juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah berselingkuh selama ini. Di satu sisi, ada rasa cinta yang mendalam untuk suaminya. Di sisi lain, ada rasa sakit yang tak tertahankan karena pengkhianatan ini. Malam itu, saat Sari sudah tidur nyenyak di kamarnya, Maya duduk sendirian di ruang tamu dengan pikiran liar berputar-putar dalam kepalanya. Dia tahu bahwa konfrontasi dengan Rian sudah tidak bisa ditunda lagi. Dia harus mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya. Dengan hati berdebar-debar dan tekad yang bulat, Maya bersiap untuk menghadapi suaminya sekali lagi. Kali ini bukan hanya untuk mencari tahu tentang Lia, tetapi juga untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri setelah dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Maya duduk di ruang tamu, menunggu Rian pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa konfrontasi ini tidak akan mudah, tetapi dia tidak bisa lagi menunda-nunda. Semua bukti yang dia kumpulkan, semua pesan yang dia baca, dan semua kecurigaan yang mengganggu pikirannya harus dihadapi. Dia merasa seolah-olah waktu sudah habis, dan dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Ketika pintu dibuka dan Rian masuk, Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Suaminya tampak lelah, seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, sebuah ketegangan yang tidak bisa dia sembunyikan. Rian menyapa Maya dengan senyuman, tetapi senyumnya terasa datar dan tidak tulus. "Selamat malam," ucap Rian sambil meletakkan tas kerjanya di sudut ruangan. "Rian," panggil Maya dengan suara tegas. "Kita perlu bicara." Rian menatapnya dengan sedikit terkejut. "Tentang apa?" "Tentang Lia," jawab Maya langsung, tanpa basa-basi. Rian terlihat terkejut dan sedikit defensif. "Lia, kenapa kamu membahasnya?" Maya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum melanjutkan. "Aku tahu bahwa kamu memiliki hubungan dengan Lia. Aku melihat pesan-pesan di ponselmu, dan aku juga tahu bahwa kamu telah membeli rumah untuknya." Rian terdiam sejenak, wajahnya berubah menjadi pucat. "Maya,
Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu bagaimana? Apa yang aku pikirkan? Tanya Maya dengan nada tinggi. Kamu berselingkuh. Kamu telah mengkhianatiku. Maya merasakan kemarahan membara di dalam dirinya. Semua rasa sakit dan kekecewaan yang dia coba tahan selama ini akhirnya meledak. Rian terlihat gelisah, berusaha mencari kata-kata untuk menjelaskan situasinya. Maya, aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita, katanya dengan suara bergetar. Yang terbaik? Dengan berselingkuh? Dengan membeli rumah untuk wanita lain? Seru Maya, air matanya mulai mengalir. Rian tampak bingung dan frustrasi. Aku melakukan semua ini untuk masa depan kita. Aku ingin investasi yang baik agar kita bisa lebih baik ke depannya. Tapi bukan dengan cara ini. Kamu telah menghancurkan kepercayaan dan cinta yang kita bangun selama 6 tahun. Maya merasa hatinya hancur saat mengungkapkan semua perasaannya. Rian mencoba mendekatinya, tetapi Maya mundur menjauh. Jangan dekati aku. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Dia merasa seolah-olah dunia sekitarnya runtuh. Semua kenangan indah bersama Rian kini terasa seperti ilusi belaka. Dia ingin percaya bahwa suaminya masih mencintainya. Tetapi pengkhianatan ini terlalu menyakitkan untuk dimaafkan begitu saja. Maya, dengarkan aku, Rian bersikeras. Aku melakukan kesalahan besar, tetapi aku masih mencintaimu. Lia hanyalah kesalahan. Kesalahan? Ulang Maya dengan nada mengejek. Ini bukan hanya kesalahan kecil. Ini adalah pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Maya merasa marah dan terluka sekaligus. Dia teringat semua momen bahagia mereka. Pernikahan mereka yang indah, kelahiran Sari, dan semua impian yang mereka bangun bersama. Kini semua itu terasa hampa dan penuh kebohongan. Aku minta maaf, kata Rian, dengan suara penuh penyesalan. Aku tidak ingin menyakitimu. Tidak ingin menyakitiku? Lalu kenapa kamu melakukannya? Tanya Maya dengan air mata mengalir di pipinya. Dia merasa putus asa dan bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah dia harus memberi Rian kesempatan kedua ataukah sudah saatnya untuk pergi? Dalam hatinya, ada rasa cinta yang masih tersisa untuk suaminya, tetapi pengkhianatan ini membuatnya sulit untuk mempercayai lagi. Aku butuh waktu, jawab Maya akhirnya setelah beberapa saat terdiam. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Rian terlihat hancur mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa dia telah melukai Maya dengan sangat dalam, dan sekarang harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Maya, Rian mencoba berbicara lagi, tetapi Maya sudah tidak mau mendengarkan lebih lanjut. Cukup, aku butuh waktu sendiri, kata Maya tegas sebelum meninggalkan ruang tamu menuju kamar tidur mereka. Sesampainya di rumah, Maya merasa bingung tentang langkah selanjutnya. Dia tidak bisa membayangkan hidup tanpa Rian, tetapi juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah berselingkuh selama ini. Di satu sisi, ada rasa cinta yang mendalam untuk suaminya. Di sisi lain, ada rasa sakit yang tak tertahankan karena pengkhianatan ini. Malam itu, saat Sari sudah tidur nyenyak di kamarnya, Maya duduk sendirian di ruang tamu, dengan pikiran liar berputar-putar dalam kepalanya. Dia tahu bahwa konfrontasi dengan Rian sudah tidak bisa ditunda lagi. Dia harus mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya. Dengan hati berdebar-debar dan tekad yang bulat, Maya bersiap untuk menghadapi suaminya sekali lagi. Kali ini bukan hanya untuk mencari tahu tentang Lia, tetapi juga untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri setelah dikhianati oleh orang yang paling dicintainya. Maya duduk di ruang tamu, menunggu Rian pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu bahwa konfrontasi ini tidak akan mudah, tetapi dia tidak bisa lagi menunda-nunda. Semua bukti yang dia kumpulkan, semua pesan yang dia baca, dan semua kecurigaan yang mengganggu pikirannya harus dihadapi. Dia merasa seolah-olah waktu sudah habis, dan dia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Ketika pintu dibuka dan Rian masuk, Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Suaminya tampak lelah, seperti biasa,
Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, sebuah ketegangan yang tidak bisa dia sembunyikan. Rian menyapa Maya dengan senyuman, tetapi senyumnya terasa datar dan tidak tulus. "Selamat malam," ucap Rian sambil meletakkan tas kerjanya di sudut ruangan. "Rian," panggil Maya dengan suara tegas. "Kita perlu bicara." Rian menatapnya dengan sedikit terkejut. "Tentang apa?" "Tentang Lia," jawab Maya langsung, tanpa basa-basi. Rian terlihat terkejut dan sedikit defensif. "Lia? Kenapa kamu membahasnya?" Maya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum melanjutkan. "Aku tahu bahwa kamu memiliki hubungan dengan Lia. Aku melihat pesan-pesan di ponselmu, dan aku juga tahu bahwa kamu telah membeli rumah untuknya." Rian terdiam sejenak, wajahnya berubah menjadi pucat. "Maya, itu tidak seperti yang kamu pikirkan." "Lalu bagaimana? Apa yang aku pikirkan?" tanya Maya dengan nada tinggi. "Kamu berselingkuh. Kamu telah mengkhianatiku." Maya merasakan kemarahan membara di dalam dirinya. Semua rasa sakit dan kekecewaan yang dia coba tahan selama ini akhirnya meledak. Rian terlihat gelisah, berusaha mencari kata-kata untuk menjelaskan situasinya. "Maya, aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita," katanya dengan suara bergetar. "Yang terbaik? Dengan berselingkuh? Dengan membeli rumah untuk wanita lain?" seru Maya. Air matanya mulai mengalir. Rian tampak bingung dan frustrasi. "Aku melakukan semua ini untuk masa depan kita. Aku ingin investasi yang baik agar kita bisa lebih baik ke depannya. Tapi bukan dengan cara ini. Kamu telah menghancurkan kepercayaan dan cinta yang kita bangun selama 6 tahun. Maya merasa hatinya hancur saat mengungkapkan semua perasaannya. Rian mencoba mendekatinya, tetapi Maya mundur menjauh. Jangan dekati aku. Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini." Dia merasa seolah-olah dunia sekitarnya runtuh. Semua kenangan indah bersama Rian kini terasa seperti ilusi belaka. Dia ingin percaya bahwa suaminya masih mencintainya. Tetapi pengkhianatan ini terlalu menyakitkan untuk dimaafkan begitu saja. "Maya, dengarkan aku," Rian bersikeras. "Aku melakukan kesalahan besar, tetapi aku masih mencintaimu. Lia hanyalah kesalahan." "Kesalahan?" ulang Maya dengan nada mengejek. "Ini bukan hanya kesalahan kecil. Ini adalah pengkhianatan terbesar dalam hidupku." Maya merasa marah dan terluka sekaligus. Dia teringat semua momen bahagia mereka. Pernikahan mereka yang indah, kelahiran Sari, dan semua impian yang mereka bangun bersama. Kini semua itu terasa hampa dan penuh kebohongan. "Aku minta maaf," kata Rian, dengan suara penuh penyesalan. "Aku tidak ingin menyakitimu." "Tidak ingin menyakitiku? Lalu kenapa kamu melakukannya?" tanya Maya dengan air mata mengalir di pipinya. Dia merasa putus asa dan bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah dia harus memberi Rian kesempatan kedua ataukah sudah saatnya untuk pergi? Dalam hatinya, ada rasa cinta yang masih tersisa untuk suaminya, tetapi pengkhianatan ini membuatnya sulit untuk mempercayai lagi. "Aku butuh waktu," jawab Maya akhirnya setelah beberapa saat terdiam. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu." Rian terlihat hancur mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa dia telah melukai Maya dengan sangat dalam, dan sekarang harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. "Maya," Rian mencoba berbicara lagi, tetapi Maya sudah tidak mau mendengarkan lebih lanjut. "Cukup, aku butuh waktu sendiri," kata Maya tegas sebelum meninggalkan ruang tamu menuju kamar tidur mereka. Di dalam kamar, Maya duduk di tepi tempat tidur sambil menangis terseduh-seduh. Dia merasa hancur dan bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di satu sisi, ada rasa cinta yang mendalam untuk Rian. Di sisi lain, ada rasa sakit yang tak tertahankan akibat pengkhianatan ini. Dia tahu bahwa keputusan besar harus diambil. Apakah dia akan berjuang untuk memperbaiki pernikahan mereka, ataukah sudah saatnya untuk melepaskan semuanya? Dalam keheningan malam itu, Maya merenungkan masa depan mereka sambil berharap menemukan
jawaban atas pertanyaannya sendiri. Apakah cinta masih cukup kuat untuk mengatasi segala pengkhianatan? Hari-hari setelah konfrontasi pertama dengan Rian, terasa seperti mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Maya merasa terjebak dalam pusaran emosi yang sulit dipahami. Dia tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan setiap kali dia menutup mata, bayangan Rian dan Lia muncul, mengingatkannya pada pengkhianatan yang menyakitkan. Setiap detik berlalu terasa seperti 1 tahun penuh penderitaan. Maya berusaha untuk tetap fokus pada Sari, putri mereka yang lucu, tetapi bahkan senyuman ceria Sari tidak mampu menghapus rasa sakit di hatinya. Dia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan perhatian penuh kepada anaknya. Sari yang biasanya aktif dan ceria kini mulai merasakan ketegangan di rumah. Dia sering bertanya kepada Maya mengapa ibunya terlihat sedih. "Mama, kenapa wajah Mama murung? Apa ada yang salah?" tanya Sari dengan tatapan khawatir. Maya hanya bisa tersenyum paksa dan menjawab, "Tidak ada apa-apa, sayang. Mama hanya sedikit lelah." Namun, di dalam hati Maya, ada pertempuran yang hebat. Dia merasa seolah-olah hidupnya telah hancur berkeping-keping. Setiap kali dia melihat Rian pulang ke rumah, dia merasakan campuran antara cinta dan kebencian yang mendalam. Rian berusaha untuk berbicara dengannya, tetapi Maya selalu menghindar. Dia tidak siap untuk mendengar alasan atau penjelasan lebih lanjut dari suaminya. Suatu malam, saat Sari sudah tidur, Maya duduk sendirian di ruang tamu dengan pikiran liar berputar-putar dalam kepalanya. Dia teringat semua kenangan indah bersama, Rian, pernikahan mereka yang bahagia, perjalanan keluarga ke pantai, dan momen-momen kecil yang membuat hidup mereka berarti. Namun sekarang, semua itu terasa hampa. Maya merasa terjebak dalam kebingungan. Apakah dia harus memberi Rian kesempatan kedua? Apakah cinta mereka masih cukup kuat untuk mengatasi semua pengkhianatan ini? Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan besar tentang masa depannya. Apakah dia akan tetap bertahan, ataukah sudah saatnya untuk melepaskan semuanya? Di tengah kebingungan itu, Maya menerima pesan dari sahabatnya, Indah. Indah sudah lama mencurigai ada sesuatu yang salah dalam pernikahan Maya dan Rian. Mereka sering berbincang-bincang tentang hubungan mereka, dan Indah selalu mengingatkan Maya untuk menjaga diri. "Hei, aku tahu kamu sedang mengalami masa sulit. Bagaimana kalau kita bertemu? Aku ingin mendengarkanmu," tulis Indah dalam pesan tersebut. Maya merasa sedikit lega mendengar tawaran itu. Mungkin berbicara dengan sahabatnya bisa membantunya menemukan jalan keluar dari situasi ini. Dia membalas pesan Indah dan sepakat untuk bertemu di kafe dekat rumah mereka keesokan harinya. Keesokan harinya, Maya pergi ke kafe dengan perasaan campur aduk. Saat melihat Indah duduk menunggu di meja, dia merasa seolah-olah beban di pundaknya sedikit berkurang. Indah menyambutnya dengan pelukan hangat dan senyuman tulus. "Maya, senang melihatmu. Kamu terlihat lelah," kata Indah sambil memesan kopi untuk mereka berdua. "Ya, aku memang tidak bisa tidur nyenyak belakangan ini," jawab Maya sambil menghela napas berat. Setelah beberapa saat berbincang-bincang ringan, Indah akhirnya bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Maya dan Rian. Dengan suara pelan, Maya mulai menceritakan semua yang terjadi. Kecurigaannya terhadap Rian, penemuan pesan-pesan di ponsel suaminya, hingga konfrontasi terakhir mereka. Indah mendengarkan dengan seksama dan sesekali mengangguk memahami. "Maya, aku tahu ini sangat sulit untukmu, tapi kamu harus ingat bahwa kamu berhak bahagia," ujarnya lembut. "Aku mencintainya, Indah, tapi aku juga merasa sangat sakit karena pengkhianatannya," kata Maya sambil menahan air mata. "Kadang-kadang kita harus memilih antara cinta dan harga diri kita sendiri," balas Indah dengan bijaksana. "Jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan berjuang untuk mendapatkanmu kembali." Maya merenungkan kata-kata sahabatnya itu. Apakah Rian benar-benar mencintainya? Atau semua ini hanya permainan bagi suaminya? Dia merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah pertemuan itu, Maya pulang ke rumah dengan perasaan sedikit lebih ringan, tetapi masih bingung tentang langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi Rian lagi. Kali ini bukan hanya untuk mencari tahu tentang Lia, tetapi juga
untuk mempertanyakan komitmen suaminya terhadap pernikahan mereka. Ketika malam tiba dan Rian pulang dari kantor, Maya sudah bersiap-siap untuk berbicara dengannya lagi. Dia merasa lebih kuat setelah berbicara dengan Indah dan tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. "Rian?" panggilnya saat suaminya masuk ke rumah. Rian menatapnya dengan ragu-ragu sebelum menjawab, "Ada apa?" "Aku ingin kita bicara lagi," kata Maya tegas. Rian terlihat cemas, tetapi mengangguk setuju. Mereka duduk di ruang tamu dalam keheningan yang menegangkan sebelum Maya akhirnya membuka suara. "Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar mencintaiku, ataukah semua ini hanya kebohongan belaka?" tanyanya langsung. Rian tampak terkejut oleh pertanyaan itu. "Maya, aku mencintaimu. Aku melakukan kesalahan besar dan aku ingin memperbaikinya." "Bagaimana dengan melanjutkan hubunganmu dengan Lia?" tanya Maya skeptis. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi," jawab Rian dengan nada putus asa. "Aku ingin kembali kepada kamu dan Sari." Maya merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata itu, tetapi juga merasakan keraguan yang mendalam. "Kamu harus membuktikannya, Rian." Dengan tekad baru dalam hati, Maya bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya, menemukan cara untuk menyelamatkan pernikahan mereka, jika memang ada harapan untuk memperbaikinya, atau memutuskan bahwa sudah saatnya untuk melepaskan semuanya demi kebahagiaannya sendiri. Maya duduk di tepi tempat tidur, merasakan ketegangan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Suara detak jantungnya seolah menggema di seluruh ruangan. Dia tahu bahwa saatnya untuk menghadapi Rian dengan semua yang telah dia ketahui. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi dari kebenaran yang menyakitkan. Setelah beberapa hari merenung dan memikirkan langkah selanjutnya, Maya memutuskan untuk mengundang Rian berbicara di tempat yang lebih netral. Di taman tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga. Dia ingin suasana yang tenang, tetapi juga cukup terbuka untuk membicarakan hal-hal sulit. Hari itu, Maya menunggu di bangku taman dengan perasaan campur aduk. Rian datang dengan wajah cemas, dan saat melihat Maya, dia tersenyum, tetapi senyumnya tidak mencapai matanya. Maya merasakan ketegangan di udara antara mereka. "Terima kasih, sudah mau datang," kata Maya, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya berdebar. "Tidak masalah, aku ingin kita bisa bicara," jawab Rian sambil duduk di sampingnya. Maya menatap Rian dalam-dalam. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting, momen yang akan menentukan arah hubungan mereka ke depan. "Rian, aku sudah tahu semuanya tentang Lia," ucapnya tegas. Rian terdiam sejenak, wajahnya berubah pucat. "Maya, aku bisa menjelaskan." "Tidak, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu. Aku ingin tahu kenapa kamu melakukan ini padaku," seru Maya, suaranya mulai meninggi. Rian terlihat gelisah, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak bermaksud menyakitimu. Semua ini terjadi begitu cepat. Lia, dia hanya teman kerja." "Teman kerja? Teman kerja tidak membeli rumah bersama," balas Maya dengan marah. "Aku melihat foto-foto kalian di media sosial. Kalian terlihat sangat bahagia." Maya merasa air mata menggenang di matanya, tetapi dia berusaha keras untuk tidak menangis di depan Rian. Dia ingin terlihat kuat dan tegas dalam menghadapi situasi ini. "Aku melakukan kesalahan besar," kata Rian dengan suara penuh penyesalan. "Aku terjebak dalam ambisi dan kehilangan fokus pada apa yang benar-benar penting. Kita." "Jadi, kamu menganggap bahwa berselingkuh adalah cara untuk menemukan dirimu sendiri?" tanya Maya sinis. Rian terdiam lagi. Kali ini tidak bisa menjawab. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Aku mencintaimu, Maya. Aku ingin memperbaiki semuanya," ucapnya akhirnya. "Tapi bagaimana? Bagaimana kamu bisa meminta maaf setelah semua yang kau lakukan?" tanya Maya sambil menahan air mata. "Aku merasa hancur." Dia merasakan semua rasa sakit dan pengkhianatan itu kembali menerpa dirinya dengan kuat. Setiap kenangan indah bersama Rian kini terasa seperti luka terbuka yang tak kunjung sembuh. "Maya, aku akan melakukan apapun untuk mendapatkanmu kembali," Rian bersikeras.
Aku akan memutuskan hubungan dengan Lia dan fokus pada kita. Maya merasa bingung mendengar pernyataan itu. Apakah Rian benar-benar serius? Atau semua ini hanya kata-kata manis untuk menenangkan hatinya? Dia merasa ragu dan tidak tahu harus percaya pada siapa lagi. Bagaimana aku bisa percaya padamu lagi? Tanya Maya dengan suara bergetar. Aku akan membuktikannya. Aku akan menunjukkan bahwa aku bisa menjadi suami yang lebih baik, jawab Rian penuh harap. Maya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata suaminya. Di satu sisi, ada rasa cinta yang masih tersisa. Di sisi lain, ada rasa sakit yang mendalam akibat pengkhianatan ini. Dia merasa terjebak antara keinginan untuk memberi kesempatan kedua dan ketakutan akan pengulangan kesalahan yang sama. Rian, aku butuh waktu, ucap Maya akhirnya setelah beberapa saat terdiam. Rian menatapnya dengan penuh harapan. Berapa lama? Entahlah, mungkin beberapa minggu atau bahkan bulan, jawab Maya sambil mengalihkan pandangan ke arah tanah. Dia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dia juga menyadari bahwa dia harus melindungi hatinya sendiri. Jika Rian benar-benar mencintainya dan ingin memperbaiki semuanya, maka waktu adalah hal yang paling penting saat ini. Setelah percakapan itu, mereka berdua merasa sedikit lebih lega, meskipun ketegangan masih menggantung di antara mereka. Saat pulang ke rumah, Maya merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apakah dia akan memberi kesempatan kedua kepada Rian, ataukah sudah saatnya untuk melepaskan semuanya demi kebahagiaannya sendiri? Dalam hati kecilnya, dia berharap bahwa cinta mereka masih cukup kuat untuk mengatasi semua pengkhianatan ini, tetapi dia juga tahu bahwa perjalanan menuju pemulihan akan panjang dan penuh tantangan. Dengan tekad baru dalam hati, Maya bersiap untuk menjalani proses penyembuhan, baik bagi dirinya maupun bagi hubungan mereka, meskipun jalan itu mungkin penuh liku-liku dan kesedihan yang mendalam. Maya merasa seolah-olah hidupnya terombang-ambing di antara cinta dan kebencian. Setelah pertemuan di taman, dia berusaha untuk memberikan Rian kesempatan kedua. Tetapi rasa sakit akibat pengkhianatan itu masih membekas dalam hatinya. Setiap kali dia melihat Rian, ingatan tentang Lia dan semua kebohongan yang telah terungkap kembali menghantuinya. Dia tahu bahwa meskipun Rian berjanji untuk memperbaiki segalanya, kepercayaan yang telah hancur tidak bisa begitu saja dibangun kembali. Hari-hari berlalu, dan Maya mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Dia merasa seperti terjebak dalam hubungan yang penuh ketidakpastian. Meskipun Rian berusaha keras untuk menunjukkan bahwa dia ingin memperbaiki kesalahan, Maya tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya. Dia merasa seolah-olah semua kebahagiaan yang pernah mereka miliki telah hilang, digantikan oleh bayang-bayang pengkhianatan. Suatu malam, saat Sari sudah tidur, Maya duduk sendirian di ruang tamu dengan pikiran yang berkecamuk. Dia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang cara mengatasi trauma setelah diselingkuhi. Dia ingin menemukan cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi semakin dia membaca, semakin dia merasa terjebak dalam siklus rasa sakit ini. Kenapa aku harus terus menderita? Pikirnya sambil menatap layar. Apakah semua ini layak diperjuangkan? Maya mulai menyadari bahwa dia tidak hanya merasa sakit karena pengkhianatan Rian, tetapi juga karena dia merasa kehilangan jati dirinya sendiri. Dia telah mengorbankan banyak hal demi pernikahannya, mimpinya, kebahagiaannya, bahkan rasa percaya dirinya. Dia merasa perlu mengambil kendali atas hidupnya kembali. Dengan tekad baru, Maya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Dia tidak ingin hanya menjadi korban dalam cerita ini. Dia ingin bangkit dan menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dia mulai merencanakan langkah-langkah untuk membalas dendam, bukan dengan cara yang merusak, tetapi dengan cara yang memberdayakan dirinya. Maya mulai fokus pada diri sendiri. Dia mendaftar untuk kelas yoga dan mulai berolahraga secara teratur. Setiap kali dia merasa marah atau sedih, dia pergi ke gym atau mengikuti kelas yoga untuk melepaskan semua emosi negatif itu. Dia juga mulai menulis jurnal tentang perasaannya, mengungkapkan semua kekecewaan dan kemarahan yang selama ini terpendam. Selama proses ini, Maya juga mulai menjalin hubungan lebih dekat dengan teman-temannya. Indah selalu ada untuk mendengarkan dan memberi dukungan moral. Mereka sering bertemu untuk berbagi cerita dan tertawa bersama,
momen-momen kecil yang membantu Maya merasa lebih baik. Suatu sore, saat sedang duduk di kafe bersama Indah, Maya mengungkapkan rencananya kepada sahabatnya. "Aku ingin menunjukkan kepada Rian bahwa aku tidak akan membiarkannya mengendalikan hidupku," katanya dengan semangat. Indah tersenyum mendengar kata-kata Maya. "Itu adalah langkah yang bagus. Kamu harus menunjukkan padanya bahwa kamu kuat dan bisa berdiri sendiri." Maya merasa semangatnya bangkit kembali. Dia mulai merencanakan langkah-langkah konkret, mengambil alih keuangan keluarga, dan mengeksplorasi peluang baru untuk karirnya sendiri. Dia ingin membuktikan kepada Rian bahwa dia tidak hanya bergantung padanya. Namun, saat Maya berusaha membangun kembali kehidupannya, Rian tampak semakin cemas dan bingung dengan perubahan sikapnya. Suatu malam, Rian memanggilnya ke ruang tamu untuk berbicara. "Maya, aku melihat kamu semakin menjauh," ucap Rian dengan nada khawatir. "Apa kamu masih mencintaiku?" Maya menatap suaminya dengan tegas. "Rian, aku sedang berusaha menemukan diriku sendiri setelah semua yang terjadi. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatanmu." Rian terlihat terpukul mendengar kata-kata itu. "Tapi aku berjanji akan memperbaiki semuanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu." "Rian," jawab Maya lembut tetapi tegas, "aku butuh waktu untuk menyembuhkan diriku sendiri sebelum memikirkan kita lagi." Dia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi keduanya. Tetapi Maya merasa bahwa inilah saatnya untuk mengambil langkah maju demi dirinya sendiri, tanpa tergantung pada siapapun. Maya mulai merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang lahir dari rasa sakit dan pengkhianatan yang telah dia alami. Dia tidak lagi ingin menjadi korban. Dia ingin menjadi pemenang dalam hidupnya sendiri. Dengan semangat baru dan tekad yang bulat, Maya bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Apakah itu berarti memperbaiki hubungan mereka, atau mungkin pergi dari Rian demi kebahagiaannya sendiri? Dalam hatinya, dia tahu bahwa apapun keputusan yang diambilnya nanti akan menjadi langkah menuju kehidupan yang lebih baik, hidup yang penuh cinta dan kebahagiaan sejati bagi dirinya dan Sari. Hari-hari setelah keputusan untuk memberi Rian kesempatan kedua terasa berat bagi Maya. Dia berusaha keras untuk melupakan pengkhianatan yang telah terjadi. Tetapi bayang-bayang itu terus menghantuinya. Rian tampak berusaha untuk memperbaiki kesalahan, tetapi Maya tetap merasa ragu. Setiap kali Rian berusaha menunjukkan kasih sayangnya, Maya tidak bisa sepenuhnya menerima kehadirannya tanpa mengingat semua luka yang ditinggalkan. Maya memutuskan bahwa dia perlu fokus pada dirinya sendiri dan kebahagiaannya. Dia mulai menjadwalkan waktu untuk diri sendiri, berolahraga, bersosialisasi dengan teman-teman, dan mengejar hobi yang selama ini terabaikan. Dia kembali melukis, sebuah kegiatan yang selalu memberinya ketenangan dan kebahagiaan. Dengan setiap goresan kuas, Maya merasa sedikit demi sedikit mengembalikan bagian dari dirinya yang hilang. Suatu sore, saat dia sedang melukis di taman, Indah datang menemuinya. "Wow, lukisanmu semakin bagus. Apa kamu sudah memikirkan untuk mengadakan pameran?" tanya Indah dengan antusias. "Pameran? Aku belum pernah berpikir sejauh itu," jawab Maya sambil tersenyum. "Tapi aku suka melukis lagi." Indah mengangguk. "Kamu harus melakukannya. Ini adalah cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa kamu kuat dan bisa berdiri sendiri." Maya merasa semangatnya bangkit mendengar dukungan sahabatnya. Dia mulai merencanakan pameran kecil di kafe lokal tempat dia sering menghabiskan waktu. Dia ingin menunjukkan kepada Rian bahwa dia tidak hanya bergantung padanya. Dia adalah wanita mandiri yang mampu mengejar impiannya sendiri. Sementara itu, Rian berusaha keras untuk menunjukkan komitmennya. Dia mulai lebih banyak membantu di rumah dan meluangkan waktu berkualitas dengan Sari. Namun, setiap kali Rian berusaha mendekatkan diri kepada Maya, dia merasakan dinding emosional yang dibangun Maya masih sangat kokoh. "Kenapa kamu tidak pernah mau berbagi perasaanmu?" tanya Rian suatu malam saat mereka duduk di sofa. "Aku sedang berusaha menyembuhkan diri, Rian," jawab Maya dengan lembut tetapi tegas. "Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya." Rian terlihat frustrasi tetapi juga memahami bahwa dia harus memberikan ruang bagi Maya. "Aku akan menunggu," katanya dengan penuh harapan.
Maya merasa terharu mendengar kata-kata itu. Tetapi dia juga tahu bahwa menunggu bukanlah solusi. Dia harus mengambil langkah-langkah konkret untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Beberapa minggu kemudian, pameran lukisan Maya pun tiba. Dia merasa cemas, tetapi juga bersemangat. Rian datang sebagai pendukungnya, meskipun ada perasaan canggung di antara mereka. Saat melihat lukisan-lukisan Maya dipajang di dinding kafe, hatinya dipenuhi kebanggaan. "Lukisanmu luar biasa," puji Rian saat mereka berdiri di depan salah satu karya Maya. "Terima kasih," jawab Maya sambil tersenyum, merasakan kehangatan dari pujian suaminya meskipun rasa sakit itu masih ada. Pameran itu berlangsung sukses, dan banyak orang memberikan apresiasi terhadap karya-karya Maya. Dia merasa mendapatkan kembali kepercayaan diri dan semangat hidupnya. Di tengah keramaian acara, Maya bertemu dengan seorang pemilik galeri seni yang tertarik untuk bekerja sama dengannya. "Lukisanmu memiliki karakter yang kuat. Aku ingin menawarkan kesempatan untuk memamerkannya di galeri kami," ucap pemilik galeri dengan antusiasme. Maya merasa seolah-olah semua usahanya terbayar lunas. Ini adalah langkah besar menuju impiannya sebagai seniman. Saat malam pameran berakhir dan para tamu mulai pulang, Rian menghampirinya dengan tatapan bangga. "Kamu luar biasa malam ini," katanya sambil memeluknya erat. Maya merasakan kehangatan dalam pelukan itu dan mulai mempertimbangkan kembali perasaannya terhadap Rian. Mungkin ada harapan untuk mereka berdua jika mereka bisa saling mendukung dalam perjalanan masing-masing. Setelah pameran, Maya memutuskan untuk berbicara lagi dengan Rian tentang hubungan mereka. "Rian, aku merasa lebih baik setelah pameranku kemarin," ucapnya saat mereka duduk bersama di ruang tamu. "Aku senang mendengarnya," jawab Rian dengan senyum lebar. "Tapi kita perlu berbicara tentang kita," lanjut Maya dengan serius. Rian menatapnya penuh perhatian. "Apapun yang kamu butuhkan, aku siap mendengarkan. Mungkin kita bisa mencoba terapi pasangan?" saran Maya pelan. "Aku ingin kita bisa membangun kembali kepercayaan satu sama lain." Rian terlihat terkejut, tetapi segera mengangguk setuju. "Aku setuju. Aku ingin melakukan apapun agar kita bisa memperbaiki hubungan ini." Maya merasa lega mendengar respons positif dari Rian. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi setidaknya sekarang mereka memiliki tujuan bersama untuk memperbaiki apa yang telah rusak dan menemukan kembali cinta yang pernah ada di antara mereka. Dengan tekad baru dan harapan yang tumbuh dalam hati, Maya bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya dalam perjalanan ini, membangun kembali hubungan mereka setelah semua luka dan pengkhianatan yang telah terjadi. Dia tahu bahwa ini adalah langkah awal menuju kehidupan baru. Hidup yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Maya merasa seolah-olah hidupnya memasuki fase baru. Setelah berbulan-bulan berjuang dengan rasa sakit akibat pengkhianatan Rian, dia akhirnya menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup. Meskipun perjalanan menuju pemulihan tidaklah mudah, setiap langkah kecil yang dia ambil membawa harapan baru ke dalam hidupnya. Setelah pameran lukisan yang sukses, Maya merasa lebih percaya diri dan bersemangat untuk mengejar impian-impian yang selama ini terabaikan. Dia mulai mengambil kelas seni secara rutin dan membangun jaringan dengan seniman-seniman lain di komunitasnya. Proses kreatif ini bukan hanya membantunya mengekspresikan diri, tetapi juga memberi ruang bagi emosinya untuk sembuh. Di sisi lain, Rian berusaha keras untuk membuktikan bahwa dia serius ingin memperbaiki hubungan mereka. Dia mengikuti terapi pasangan dan berkomitmen untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana cara membangun kembali kepercayaan. Setiap kali mereka bertemu dengan terapis, Rian menunjukkan kemajuan. Dia mulai terbuka tentang perasaannya dan mencoba memahami perspektif Maya. Maya merasa terharu melihat usaha Rian, tetapi dia juga tahu bahwa waktu adalah kunci dalam proses ini. Dia tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan tentang masa depan mereka. Dia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah yang tepat. Suatu malam, setelah sesi terapi yang produktif, Maya dan Rian duduk bersama di ruang tamu. Rian terlihat lebih tenang dan percaya diri dibandingkan sebelumnya. "Maya," katanya lembut,
Aku ingin kita bisa memulai babak baru dalam hidup kita. Maya menatap suaminya dengan penuh perhatian. Aku juga ingin itu, Rian. Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Rian mengangguk setuju. Aku berjanji akan terus berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Maya merasakan harapan baru tumbuh dalam hatinya. Mungkin ada jalan bagi mereka untuk membangun kembali hubungan ini, bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tetapi juga sebagai teman dan mitra dalam kehidupan. Dalam beberapa minggu berikutnya, mereka mulai menjadwalkan waktu berkualitas bersama sebagai keluarga. Mereka membawa Sari ke taman, menghabiskan waktu bermain bersama, dan melakukan aktivitas sederhana seperti piknik atau menonton film di rumah. Momen-momen kecil ini membantu menguatkan ikatan mereka sebagai keluarga. Sari, yang sempat merasakan ketegangan di rumah, mulai kembali ceria melihat orang tuanya saling mendukung satu sama lain. Dia sering bertanya tentang lukisan-lukisan Mama, dan bahkan menggambar sendiri di samping Maya saat mereka berkarya bersama di rumah. Suatu sore, saat sedang melukis di halaman belakang rumah, Sari datang menghampiri Maya dengan gambar yang dia buat. "Mama, lihat, ini gambar kita sekeluarga," serunya dengan bangga. Maya tersenyum lebar saat melihat gambar tersebut. Sari menggambar dirinya sendiri bersama Mama dan Papa di bawah sinar matahari dengan latar belakang pelangi yang cerah. "Ini luar biasa, sayang. Kamu sangat berbakat," puji Maya sambil memeluk Sari erat. Melihat kebahagiaan putrinya membuat Maya merasa bahwa semua usaha yang dilakukan untuk memperbaiki hubungan ini adalah langkah yang tepat. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan masih panjang, mereka berada di jalur yang benar menuju pemulihan. Suatu malam setelah makan malam bersama, Rian mengajak Maya berbicara di teras belakang rumah. Mereka duduk di kursi santai sambil menikmati angin malam yang sejuk. "Maya," ucap Rian dengan serius, "aku ingin berterima kasih padamu karena sudah memberi aku kesempatan kedua. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar." Maya menatapnya dengan lembut. "Rian, kita semua membuat kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk menjadi lebih baik." Rian tersenyum penuh harap. "Aku ingin berjanji akan selalu mendukungmu dalam mengejar impianmu." Maya merasa hangat mendengar kata-kata itu. "Dan aku juga akan mendukungmu dalam perjalananmu untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik." Dengan semangat baru dan komitmen untuk saling mendukung satu sama lain, mereka merasakan ikatan cinta yang semakin kuat meskipun masih ada luka dari masa lalu. Maya menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan. Cinta juga melibatkan pengertian, pengorbanan, dan kemauan untuk tumbuh bersama meskipun menghadapi rintangan. Di tengah perjalanan ini, Maya menemukan kembali jati dirinya, seorang wanita kuat dan mandiri yang mampu mengatasi segala tantangan hidupnya. Dia belajar mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain sepenuh hati. Dengan harapan baru dan tekad untuk menjalani hidup yang lebih baik, Maya bersiap menghadapi masa depan yang penuh cinta dan kebahagiaan sejati bagi dirinya dan keluarganya. Dia tahu bahwa meskipun perjalanan ini mungkin tidak selalu mulus, tetapi bersama-sama mereka bisa melewati segala hal, dan itulah kekuatan cinta sejati.